Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Nur Azizah dengan NIM 1800178. Suatu negara hukum atau Restat memiliki tujuan utama yakni menyelenggarakan ketertiban hukum. Maksud dari ketertiban hukum di sini adalah tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada suatu rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban agar semua berjalan menurut hukum yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara hukum membuat suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi kebijakan publik. Schut mengemukakan bahwa pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Hal ini menjadi conditio sine qua non dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapannya, yang harus memperhatikan aspek substansi dan teknik perancangan. Demikian pula, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah landasan hukum bermasyarakat yang secara teoritis hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Peran negara di bidang hukum merupakan peran yang strategis dalam rangka mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, tidak bias gender, serta memperhatikan hak asasi manusia. Suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan berlaku dapat mewujudkan suatu sistem hukum yang baik. Manan menyatakan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas. Undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan yuridis, landasan sosiologis, serta landasan filosofis yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 1805821. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik. Nah, sebelumnya, apa sih landasan filosofis itu? Nah, teman-teman, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, dasar filosofis juga dikenal oleh dunia internasional dengan istilah filosofis Grundrecht, yang berarti bahwa ketika suatu perundang-undangan akan dibentuk, maka harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup rakyat. Peraturan perundang-undangan ini juga dapat dikatakan memiliki landasan filosofis ketika sudah sesuai dengan cita-cita dan falsafah hidup bangsa. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita dan pandangan hidup yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik maka harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika suatu perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak akan dapat dilanjutkan pembentukannya dan juga pemberlakuannya. Dasar filosofis ini sangat amat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai contoh landasan filosofis RUU tentang sistem budaya tanaman. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kesejahteraan umum, kita patut untuk bersyukur telah lahir dan hidup di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Salah satunya yaitu di bidang pertanian. Nah, di dalam
pembangunan nasional ini terdapat pembangunan bidang pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan tersebut, diperlukan adanya suatu sistem budidaya tanaman yang bertujuan untuk mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya alam nabati. Di dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai keinginan hidup orang banyak dikuasai negara. Dari bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nazif dengan NIM 1804483. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik. Landasan sosiologis atau socialist landing dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan harapan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijadikan sebagai kebijakan publik tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Secara sederhana, landasan sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis secara nyata menyangkut fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan juga negara. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengaruh institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik harus merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau disebut living law, dan harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan yang juga harapan-harapan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya teman saya akan meneruskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka sehubungan dengan hal itu, para ahli seperti Suryono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum. Di sini ada dua teori, yaitu yang pertama teori kekuasaan dan yang kedua ada teori pengakuan. Dalam teori kekuasaan, di sini secara sosiologis kaidah hukum itu berlaku karena sebuah paksaan penguasa, terlepas diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan yang pada teori pengakuan, kaidah hukum ini berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Nah, berdasarkan landasan teoritis tadi, maka pemberlakuan suatu produk hukum ini ditinjau dari aspek sosiologisnya tentunya sangat ideal jika didasarkan pada teori yang kedua, yaitu penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada teori yang pertama, yaitu teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nabilah dengan NIM 1800038 akan menjelaskan mengenai landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kebijakan publik. Landasan yuridis atau dasar yuridis merupakan dasar hukum untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Penting untuk ada dasar yuridis dalam membuat peraturan perundang-undangan karena ada beberapa keharusan yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal merupakan dasar yuridis bagi instansi tertentu yang diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek material merupakan ketentuan hukum tentang persoalan yang perlu untuk diatur, terutama jika sudah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Patawari, pada tahun 2009, dalam bukunya Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan landasan yuridis adalah landasan yang terkait dengan kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta tata cara atau prosedur tertentu. Dasar yuridis sangat penting serta berkaitan dengan
Yang pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Di sini dapat dijelaskan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tidak sembarang lembaga dapat membentuknya. Dapat kita contoh dalam pembentukan undang-undang. Menurut konstitusi negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang hanya diberikan kewenangannya kepada DPR dan Presiden. Artinya, tidak ada lagi lembaga yang dapat membentuk undang-undang selain Presiden dan DPR. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat dari kacamata ini bahwa antara jenis dan materi muatan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Materi atau jenis tidak boleh berlawanan dengan jenis yang lainnya atau materi yang lainnya. Dapat kita contohkan dalam misalnya kita membentuk undang-undang tentang badan usaha milik negara. Ketika berbicara tentang undang-undang badan usaha milik negara, pasti dia tidak boleh terkait dengan badan usaha milik swasta. Materi muatan pun hanya mengatur tentang badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik yang lain. Selanjutnya, ada keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Hal ini penting atas dasar program legislasi, di mana dalam pembentukan undang-undang dimulai dengan tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan dirasakan kebijakannya di seluruh masyarakat. Terakhir, ada keharusan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini juga penting karena setiap undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Misalnya, peraturan daerah tidak mungkin atau tidak diperkenankan untuk membantah atau melawan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, ataupun undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Pada dasarnya, sebuah peraturan perundang-undangan memiliki alasan ataupun harus berlandaskan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Selaras dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berlandaskan 3 hal pokok. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan yuridis. Mengenai landasan filosofis yang merupakan pertimbangan mengenai pandangan hidup, kebatinan juga cita-cita hukum itu sendiri yang harus bersumber kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan sosiologis, yang mana peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan keadaan dalam tatanan masyarakat sendiri. Apakah sebuah peraturan tersebut layak atau tidak layak, dibutuhkan atau dibutuhkan dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam hal ini, landasan yuridis meninjau persoalan-persoalan hukum yang mana apakah peraturan yang akan dibuat ini bertentangan dengan peraturan di atasnya ataupun tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat. Juga di sini, apakah peraturan yang akan dibuat ini akan memenuhi
kekosongan hukum yang ada dalam tatanan masyarakat. Mungkin itu kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.